teman-teman, tahukah kalian apa itu sanitasi lingkungan? Sanitasi merupakan salah satu komponen dari kesehatan lingkungan, yaitu perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup bersih dan sehat. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanitasi lingkungan merupakan suatu usaha untuk mencapai lingkungan sehat melalui pengendalian faktor lingkungan fisik, khususnya hal-hal yang memiliki dampak bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya kita masuk dalam sejarah sanitasi lingkungan. Pada permulaan abad pertama sampai abad ke-7, kesehatan masyarakat makin dirasakan kepentingannya karena berbagai macam penyakit menular mulai menyerang sebagian besar penduduk. Seperti penyakit kolera telah tercatat sejak abad ke-7 menyebar dari Asia, khususnya Timur Tengah dan Asia Selatan sampai ke Afrika. Di samping itu, lepra juga telah menyebar mulai dari Mesir ke Asia Kecil dan Eropa melalui para imigran. Upaya-upaya untuk mengatasi epidemik dan endemik penyakit-penyakit tersebut, masyarakat mulai memperhatikan masalah lingkungan, terutama hygiene dan sanitasi lingkungan. Selanjutnya, pada abad ke-14 mulai terjadi wabah pes yang paling dahsyat di Cina dan India. Pada tahun 1340 tercatat 13 juta orang meninggal karena wabah pes. Menurut catatan, jumlah meninggal karena wabah pes di seluruh dunia waktu itu mencapai lebih dari 60 juta orang. Oleh karena itu, waktu itu disebut The Black Death. Keadaan atau wabah-wabah penyakit menular ini berlangsung sampai menjelang abad ke-18. Di samping wabah pes, wabah kolera dan tifus juga masih berlangsung. Pada tahun 1759, ada 70.000 orang penduduk Kepulauan Siprus meninggal karena penyakit menular. Penyakit-penyakit lain yang menjadi wabah pada waktu itu antara lain difteri, tifus, dan disentri, dan sebagainya. Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, pada abad tersebut mempunyai dampak yang luas terhadap segala aspek kehidupan manusia, termasuk aspek kesehatan. Maka, mulai abad ke-19, masalah kesehatan adalah masalah yang kompleks. Oleh sebab itu, pendekatan masalah kesehatan harus dilakukan secara komprehensif dan multisektoral. Pada abad ilmu pengetahuan ini juga ditemukan berbagai macam penyebab penyakit dan vaksin sebagai pencegah penyakit. Seperti Louis Pasteur telah berhasil menemukan vaksin untuk mencegah penyakit cacar. Joseph Lister menemukan asam karbol untuk sterilisasi ruang operasi, dan William Martin menemukan ether sebagai anestesi pada waktu operasi. Penyelidikan dan upaya-upaya kesehatan masyarakat secara ilmiah mulai dilakukan pada tahun 1832 di Inggris. Pada waktu itu, sebagian besar rakyat Inggris terserang wabah kolera. Kemudian, Parlemen Inggris membentuk komisi untuk penyelidikan dan penanganan masalah pada wabah kolera. Komisi ini diketuai oleh Edwin Chadwick. Berdasarkan laporan hasil penyelidikan Chadwick, akhirnya Parlemen mengeluarkan undang-undang yang isinya mengatur upaya-upaya peningkatan kesehatan penduduk, termasuk sanitasi lingkungan, sanitasi tempat-tempat kerja, pabrik, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan batasan sanitasi. Batasan sanitasi menurut WHO adalah yang pertama, pengawasan penyediaan air bersih. Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang dimanfaatkan oleh manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, kualitas air minum harus diawasi. Yang kedua adalah pengawasan masalah tinja dan limbah cair. Agar tidak menjadi sumber penularan penyakit, tinja harus dibuang dengan cara ditampung serta diolah pada suatu lubang dalam tanah atau bak tertutup serta harus berjarak minimal 15 meter dari sumber air minum. Yang ketiga, pengawasan pembuangan sampah. Pembuangan sampah diterapkan dengan gerakan mengurangi, mengolah, menggunakan kembali. Yang keempat, ada pengawasan vektor penyakit. Vektor adalah organisme hidup yang dapat menularkan penyakit. Vektor menyumbang 17% dari semua penyakit menular dan menyebabkan lebih dari 700.000 kematian setiap tahunnya. Yang kelima itu ada pengawasan kondisi perumahan rumah.
Konstruksi rumah dan lingkungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan merupakan faktor risiko sumber penularan penyakit seperti malaria, diare, TB paru, demam berdarah, dan penyakit lainnya. Yang keenam, ada pengawasan penyediaan dan penanganan makanan. Pemilihan bahan makanan harus memenuhi kriteria. Yang pertama itu, bahan makanan dalam kondisi baik, tidak rusak dan tidak membusuk. Bahan makanan berasal dari sumber resmi yang terawasi, sudah memenuhi syarat BPOM. Yang ketiga, bahan makanan kemasan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, ada pengawasan penerapan hygiene dan sanitasi. Pada K3 lingkungan kerja harus memenuhi bangunan tempat kerja, fasilitas kebersihan, kebutuhan udara, dan tata laksana kerumah tanggaan. Ketika sanitasi lingkungan buruk, maka kesehatan manusia pun memburuk. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kurangnya edukasi pada masyarakat. Tahap edukasi diberikan pemahaman tentang efek samping lingkungan kotor dan melakukan pendampingan contoh kecil gerakan lihat sampah ambil. Yang kedua, kurangnya sanitasi dasar, yaitu akses air terbatas. Air adalah kebutuhan dasar yang paling utama, tapi nyatanya akses air di Indonesia belum merata. Yang ketiga, polusi air akibat limbah. Teknik pengolahan limbah di Indonesia juga perlu dibenahi, salah satunya dengan menyediakan fasilitas. Yang keempat, polusi udara. Maka dari itu, alangkah baiknya untuk mengurangi polusi udara seperti berjalan kaki atau menggunakan sepeda, tidak membakar sampah, dan menanam pohon atau tumbuhan lainnya. Penyebaran penyakit melalui vektor, nyamuk, lalat, tikus, dan sebagainya. Hal ini perlu dicegah, contohnya seperti vektor lalat. Vektor lalat dapat dicegah yaitu tidak membiarkan makanan dalam kondisi terbuka, tidak membiarkan sampah menumpuk, dan menggunakan alat semprot juga pencegahan lainnya. Dan menggunakan limbah berbahaya, pestisida, bahan berbahaya, dan beracun. Penggunaan bahan berbahaya dan beracun dapat mengganggu kesehatan. Untuk itu, mulailah gunakan bahan-bahan kimia yang ramah lingkungan. Yang terakhir ada pembangunan yang tidak terkendali, kepadatan penduduk, dan urbanisasi yang cepat. Kepadatan penduduk akan membuat pembangunan yang tidak terkendali dan terjadinya urbanisasi yang cepat. Hal ini dapat membuat pemukiman yang tidak sehat dan kualitas lingkungan yang buruk, sehingga terjadi masalah kesehatan yang serius. Selanjutnya, dampak sanitasi yang buruk. Sanitasi terhadap lingkungan akan meningkatkan kualitas hidup. Jika sanitasi buruk, maka akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dampak sanitasi yang buruk adalah penurunan kualitas hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum, peningkatan diare, dan muncul penyakit lain. Kemudian kita masuk pada pencegahan sanitasi lingkungan buruk secara umum. Nah, pencegahan sanitasi atau lingkungan buruk secara umum itu seperti STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, STBM ini merupakan suatu upaya kesehatan berbasis masyarakat yang meliputi 5 pilar. 5 pilar itu antara lain stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun atau cek TPS, pengolahan makanan dan minuman dengan benar, pengolahan sampah rumah tangga, pengelolaan limbah cair rumah tangga agar tidak mencemari lingkungan. Cara pencegahan sanitasi buruk secara umum itu seperti yang pertama, membersihkan ruangan dan halaman rumah secara rutin agar terhindar dari berbagai jenis penyakit. Kemudian membersihkan kamar mandi dan toilet dapat menurunkan risiko penyebaran penyakit akibat bakteri. Kemudian membersihkan saluran pembuangan air. Dengan adanya saluran air yang tersumbat, maka sampah-sampah akan berkumpul dan dapat menjadi sarang kuman. Kemudian adanya penerapan pembuangan sampah. Pembuangan sampah menjadi sangat penting untuk diperhatikan karena alasan kesehatan, kenyamanan, dan juga estetika. Kemudian yang terakhir, menggunakan air yang bersih sehingga masyarakat di lingkungan dapat terhindar dari penyakit yang disebabkan karena kualitas air buruk. Kesimpulannya yaitu, tanpa sanitasi yang baik, maka keadaan di lingkungan kita akan menjadi kotor. Kuantitas dan kualitas air juga akan menurun loh. Itulah yang akan berdampak bagi kesehatan manusia. Maka dari itu diharapkan ke depannya kita semua bisa menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman untuk ditinggali. Dengan begitu, kita boleh terhindar dari suatu penyakit yang disebabkan oleh lingkungan.